Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えて僕のことを最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gua mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support gua melalui Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama ada Rian. Thank you Rian buat Super Thanks-nya. Kedua ada MD Raditya. Hey Tayo, dia bis kecil ramah. Berikutnya ada Koi Watanabe Gaming. Katanya buat ngopi Min. Thank you Koi. Berikutnya datang dari Saweria. Ada Fadli. Katanya semangat terus. Siap Fadli. Berikutnya ada Maman. Thank you Maman. Berikutnya ada Albani Vicky Samarati. Katanya, maaf Min, cuman segini yang bisa saya kasih. Sama mau request manhwa Min, Class Summoner Triple S. Oke, kita tampung dulu ya. Nanti gue coba lihat dulu ya, udah ada yang bikin atau belum. Dan gue juga lihat juga, apakah ini berpotensi berat untuk kena copyright atau enggak. Selanjutnya dari hamba Allah. Semangat terus Min. Thank you. Terus berikutnya ada Alvar. Alur cerita yang dulu-dulu banget di mana Bang? Itu ada di channel lama. Channel lamanya udah hilang entah kemana. Lanjut lagi ada Ikvan. Semangat ya Min. Thank you Ikvan. Berikutnya ada Safer. Semangat bro. Keep update ya. Pasti bro, tiap hari gue akan update terus. Selanjutnya ada Hey Bang, doakan saya supaya gue bisa jadian dengan dia. Kelas nih. Hehehehe. Udah, ajakin makan seblak aja. Udah pasti lulu kok hatinya. Santai aja. Berikutnya ada Salbut. Katanya semangat Min. Terus ada Ian. Katanya semangat. Pasti dong. Ada Ranger. Semangat uploadnya bang. Oke siap. Ada Zo. Mentokin dulu Min, baru ganti manhwa lain. Nih buat beli gorengan Min. Oke, thank you gorengannya Zo. Berikutnya ada Angga. Semangat bang. Doakan saya biar rezekinya lancar, biar ngasih lebih banyak. Thank you Angga. Semoga kita yang ada di sini diberikan rezeki yang melimpah. Tapi jangan lupa, kita harus kerja keras. Berikutnya ada Extros LMEO. Maaf Min, cuman bisa donate segini. Semangat kontennya. Thank you Ros. Lanjut lagi ada Dendi. Semangat Min. Oke siap Dendi. Berikutnya ada Putra. Maaf nih bang, cuma bisa kasih 5k. WK. Makasih bang, udah dimasukin ke konten. Aku jadi bangga. Hehehehe. Sama-sama Putra. Ini juga gue masukin konten lagi loh. Hehehe. Berikutnya ada Mal. Semangat Min uploadnya. Siap Mal. Lanjut ada Andi Baskara. Tambah durasinya om. Durasinya sih kemungkinan 30 menit. Tapi sehari gue akan upload beberapa video. Untuk hari ini baru bisa 2 video aja gue upload. Jadi kalian tunggu aja ya. Abis video ini, nanti malam akan upload lagi 1 video lagi. Selanjutnya, ada Andi Fikri. Semangat uploadnya Min. Maaf cuma sedikit. Santai aja Andri. Oles. Terakhir, ada Abzuat. Katanya, semangat Min. Durasi 1 jam sabi kali. Bisa lah 1 jam. Tapi gue jadiin 2 video ya. Totalnya kan tetap 1 jam, 30 menit. Hehehe. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nona Bai muntah darah setelah ditipu oleh Sukiwe. Tetua Chiang berkomentar, kemampuan pelelangan Sukiwe itu memang sangat bagus. Untungnya kita nggak terlibat. Kalian semua kirim pesan kepada yang lainnya. Di masa depan, keluarga Chiang kita jangan sampai melawan Sukiwe lagi. Siap tetua. Nona Liu bertanya kepada Sukiwe. Xiaokuekue, bagaimana kita pergi ke pulau selanjutnya tanpa helikopter? Sukiwe menjawab dengan santai. Itu mah gampang.
tinggal ganti aja alatnya. Lalu Sukue membeli kapal jet dari sistem. Ergozi dan Duan Jude tampak kaget. Wow, kau luar biasa bocah. Pesawat ini sangat keren. Ayo cepat masuk. Sukue berkata, sorry, pesawat ini hanya bisa membawa 2 orang. Kalian tunggu aja di sini. Apa kau bilang? Kami bisa duduk berdempetan kok. Iya benar-benar. Ayo bawa kami. Oke kalau gitu. Masih ada sedikit tempat di belakang. Tapi kalian berdua harus berdempetan. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam pesawat itu. Di dalam pesawat, Duan Jude tampak mengeluh. Ini benar-benar sempit. Anjing, kau jangan deket-deket dong. Tubuhmu itu bau banget. Ergozi tampak marah. Woi Pak Tua, apa yang kau bilang? Berani-beraninya kau mengataiku. Lalu Ergozi menjulurkan lidahnya sambil menyemburkan air liurnya. Aih, ludahmu itu menjijikan banget. Memangnya kenapa dengan air liurku? Air liurmu itu benar-benar bau. Dasar anjing sialan. Tapi Nona Liu menghiraukan perdebatan mereka berdua. Xiao Kuekue, pulau yang tersisa sangat jauh jaraknya. Mungkin tidak akan sampai dalam sehari. Sukue menjawab, kau pikir pesawat ini akan menghilang tiba-tiba? Tenang aja, itu nggak akan terjadi. Ini bisa digunakan selama yang kita mau. Tujuan kita sekarang adalah menarik semua pohon roh. Kalian berdua, tutup mulut kalian. Berisik banget. Dalam 2 bulan terakhir, Sukue dan kelompoknya berkeliaran di pulau yang tersisa. Duan Jude dan Ergozi mencoba menarik pohon roh, tetapi itu tetap aja nggak bisa digerakkan sama sekali. Sukue menggunakan sistem untuk menarik semua pohonnya dengan mudah, dan itu mengejutkan semua orang. Pada akhirnya, kelompok itu memutuskan pergi ke lantai 3 untuk mencari sesuatu yang baru. Setibanya di air terjun, Nona Liu berkata, ini dia. Ini adalah air terjun terbalik dari danau terbalik. Sukue berkata, untuk pergi ke lantai 3, apa memang kita harus lewat sini? Ergozi menjawab, terlalu berbahaya. Emangnya bisa pesawat ini menahan kekuatan dari air terjun ini? Duan Jude yang di sebelahnya tampak sewot. Minggir. Kau itu nggak tahu apa-apa. Biar aku yang melakukannya. Pak Tua, jangan dorong-dorong dong. Lalu Duan Jude menggunakan kekuatannya untuk membuat pelindung bagi kapal ini. Kapal itu pun dengan mudahnya menerobos air terjun ini. Nona Liu berkata, wah, hebat sekali. Air terjun ini menghindari pesawatnya. Sukue menambahkan, Pak Tua, bagaimana caranya kau menggunakan kekuatan hukum ini di danau terbalik? Duan Jude menjawab, ini bukan kekuatan hukum. Meskipun orang tua ini tidak terkalahkan, tapi aku masih belum mampu bersaing dengan penghalang danau terbalik ini. Ergozi merespon dengan sinis, tidak terkalahkan. Duan Jude menambahkan, cetakan tangan yang barusan itu adalah cara yang tepat untuk membuka pintu ke lantai 3. Menerobos air terjun dengan paksa hanya akan berujung kematian. Hanya dengan cetakan tangan ini kita bisa lewat. Sukue menjawab, hah? Aku nggak pernah melihat kau memiliki cetakan tangan itu. Dari mana kau mencurinya? Mencuri apa? Orang tua ini mempelajarinya dari sekolahku dulu. Sukue bertanya lagi, bagaimana kau bisa mempelajarinya di sekolahmu? Ya karena lantai ketiga ini ada hubungannya dengan leluhur sekolahku. Ergozi merespon, omong kosong. Pak Tua, kau bicara terlalu susumbar. Aku pergi ke lantai 3 pada zaman kuno. Tidak ada hal semacam itu. Siapa yang bicara omong kosong? Sekolahku didirikan oleh seorang leluhur dari zaman kuno. Ergozi mulai berpikir, gak mungkin. Saat aku mencapai lantai 3, tidak ada selai rambut pun di situ. Berhenti bicara omong kosong. Memangnya berapa usiamu? Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Di zaman kuno, bahkan tidak ada bulu dari anjing di situ. Dasar orang tua tidak berpengalaman. Di zaman kuno, dewa ini sedang menjalani reinkarnasi kelima, yaitu sebagai kilin yang perkasa. Dengan postur dewa yang tak terkalahkan, aku bisa memasuki lantai ketiga yang penuh misteri ini. Anak anjing, kau bisa bicara omong kosong yang lain, tapi jangan menghina kilin. Leluhur dari sekolahku adalah kilin yang perkasa. Itu bukanlah keberadaan yang bisa kau ucapkan seenaknya dengan mulutmu. Pak Tua, siapa yang kau bilang anak anjing? Seluruh keluargamu lah yang anjing. Akan kuludahi lagi kau. Nona Liu mencoba menenangkan. Aduh, jangan bertengkar dong. Udah. Sukue berpikir, apa? Pada zaman kuno, Ergozi datang ke gunung ini sebagai kilin. Dan pada zaman kuno, leluhur Duan Jude yang seorang kilin mendirikan sebuah sekolah. Bukankah ini artinya Ergozi adalah leluhurnya Duan Jude? Sambil berpikir seperti itu, Ergozi dan Duan Jude saling menyemburkan ludah. Nona Liu bertanya, ngomong-ngomong, Pak Tua Duan, memangnya apa nama sekolahmu itu? Dengan bangga Duan Jude berkata, sekolahku ada tempat yang dikelilingi badai. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang itu di Tanah Dewa. Namanya adalah Sekte Mighty. Ergozi merespon, Sekte Mighty? Sialan, dasar nggak tahu malu. Berani-beraninya kau meniru nama milikku. Nama dewa ini adalah Mighty King. Sukue semakin berpikir keras. Apa? Sukue mengingat-ingat lagi apa saja yang sudah dibicarakan Ergozi tentang masa lalunya. Di belakang masih sangat ribut. Kau berani menyebut Mighty King? Akan kubunuh kau. Ergozi makin emosi. Ayo,
kita lihat tinju siapa yang paling keras. Dan Nona Liu masih berusaha untuk menenangkan mereka. Udah, jangan bertengkar. Sukue tiba-tiba membuka mulutnya. Kalian dengarkan aku. Apa kalian tidak mempertimbangkan kalau Ergozi adalah leluhur Kilin itu? Mereka bertiga tampak syok. Apa? Duan Jude merespon. Gak mungkin. Bagaimana bisa anjing bau ini menjadi leluhurku? Ergozi juga menjawab. Siapa juga yang mau menjadi leluhurmu? Cuy! Sukue berkata. Udah. Jangan ribut lagi. Kita udah sampai di lantai 3 nih. Nona Liu menambahkan. Wow, ini ada lantai 3. Gak ada seorang pun dari sekteku yang pernah kesini. Tibalah mereka di lantai 3. Duan Jude melihat keluar berkata. Ini adalah situs dari sekte Mighty-ku. Sekarang itu udah hancur. Benar-benar menyedihkan. Ergozi juga merespon. Aku ingat tempat ini. Ada rumah harta karun di sana. Bocah, cepat mendarat. Ayo kita pergi ke sana. Mereka akhirnya mendaratkan kapal itu. Sial. Tempat rahasiaku benar-benar udah dirampok. Tempat ini sangat subur dan indah ketika aku datang ke sini. Siapa yang telah merusaknya? Duan Jude merespon. Anjing sialan, jangan banyak bicara kau. Barusan kau bilang ada rumah harta karun di sini. Bagaimana kau bisa tahu? Omong kosong. Akulah yang pertama kali datang ke sini. Tentu aja aku tahu kalau ada rumah harta karun. Sukue menambahkan. Melihat situasi Ergozi, aku takut kalau dia benar-benar leluhur Kilin itu. Nona Liu merespon. Ya, aku juga berpikir itu mungkin sekarang. Duan Jude dan Ergozi masih ribut. Omong kosong, rumah harta karun itu dibangun oleh leluhur Kilinku. Kau pikir kau siapa? Patua, leluhur Kilinmu itu pembohong besar. Anjing bau, berani-beraninya kau memfitnah leluhur Kilinku. Aku akan mengajarmu sampai mati. Ayo, kita lihat tinju siapa yang paling keras. Nona Liu hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan kedua makhluk ini. Di saat mereka berdua sedang ribut, tiba-tiba Sukue mengeluarkan sebuah tape dan menyalakan sebuah lagu. Musik apa ini? Semuanya, tolong dengarkan aku. Sukue berkata seperti itu sambil menirukan cara Conan menyelesaikan masalah. Menggabungkan dari kedua kesaksian, aku sudah mencapai kesimpulan yang sempurna. Hanya ada satu kebenaran. Ergozi adalah leluhur Kilin. Duan Jude merespon. Gak mungkin. Kau jangan mengada-ngada. Siapa juga yang mau jadi leluhur Kilinnya? Hentikan omong kosongmu, Sukue. Sukue melanjutkan. Nama sekte leluhurnya adalah sekte Mighty. Dan nama Ergozi adalah Mighty King. Berdasarkan dari leluhur Kilin dan reinkarnasi Kilin. Apakah ini semua kebetulan? Ergozi, kau bilang kau pernah datang ke tempat rahasia ini sebagai Kilin. Itu benar. Tapi aku tidak ingat kalau aku punya sekte. Duan Jude, kau bilang leluhur Kilinmu menghilang secara misterius. Itu benar. Memang leluhur menghilang secara misterius. Karena itu, musuh dari sekte Mighty membunuh dan menghancurkan segalanya. Logikanya sederhana. Ergozi datang ke Gunung Dewa ini semasa dia hidup sebagai Kilin. Setelah membuat sekte, dia bereinkarnasi dan pergi. Oleh karena itu, dia tidak mengingatnya. Singkatnya, Sukue berkata seperti itu sambil mendorong kacamatanya. Ergozi adalah leluhur Kilin dan Mighty King yang mendirikan sekte Mighty. Setelah menjelaskan semua itu, Sukue mematikan musiknya. Di dalam hati Nona Liu, tidak ada yang salah dari kesimpulan dari Xiao Kuei. Sekarang aku malah penasaran bagaimana perasaan mereka. Duan Jude berkata, aku gak percaya. Dia tidak mungkin leluhur Kilin. Benar. Anjing sialan, bukankah kau tahu ada rumah harta di sekte? Leluhur Kilin meninggalkan sebuah penghalang. Hanya yang memiliki darahnya yang bisa masuk. Keturunan dari sekte Mighty berulang kali mencoba masuk, tapi nggak ada yang bisa. Jika kau bisa masuk, maka aku akan percaya. Nona Liu berkata, memangnya apa yang akan terjadi jika dia tidak memiliki darah leluhur itu? Dia akan dibombardir dengan jutaan petir. Rasa sakitnya sampai membuat tidak ingin terus hidup lagi. Ergozi mulai bersiap-siap untuk kabur, tapi Sukue menangkapnya. Aku baru ingat ada sesuatu yang penting. Aku pergi dulu ya. Jangan lari kau, ikut aku. Jangan, lepaskan aku, jangan menarikku. Sukue berkata lagi, jika kau nggak masuk, bagaimana kau bisa membuktikan kalau kau itu adalah leluhurnya? Ergozi menjawab, aku nggak pernah mengatakan ingin membuktikannya. Kaulah yang memaksa, aku nggak mau. Sukue langsung memanggil avatarnya. Avatar itu mulai menyeret Ergozi. Jangan menarikku, lepaskan aku. Patua, Sukue bertanya, di mana rumah harta itu? Oke, ikuti aku, akan aku tunjukkan. Kini tibalah mereka di rumah harta. Duan Jude mengatakan, jangan khawatir, kau hanya akan terluka, tapi itu tidak akan fatal. Penghalang ini tidak akan membunuh seseorang kok. Sukue malah menambahkan, tidak akan membunuh seseorang bukan berarti tidak akan membunuh seekor anjing kan? Ergozi tampak kesal. Sialan kau bocah. Udah, jangan melawan, pergi sana. Lalu avatar Sukue melemparkan Ergozi ke dalam. Mereka bertiga menunggu di luar. Duan Jude mulai berbicara.
kenapa tidak ada respon? Biasanya itu tidak bisa langsung dilewati. Tiba-tiba terjadi gempa di sekitar mereka. Dan gerbangnya tiba-tiba memperbaiki dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Gerbang yang rusak itu diperbaiki secara otomatis. Ternyata rumah harta merasakan darah dari pemiliknya dan mulai kembali ke bentuk kejayaannya. Dari dalam Ergozi berteriak, "Dewa ini benar-benar pergi ke surga." Gerbang yang tadinya ada penghalang, sekarang penghalangnya sudah menghilang. Di saat penghalangnya terbuka, mereka bertiga langsung masuk ke dalam. Yang duluan adalah Duan Jude. Gak mungkin, dia gak mungkin leluhurku. Sukue dan Nona Liu mencoba mengejar Duan Jude. "Hei Patua, tunggu kami!" Tapi saat Nona Liu dan Sukue melangkahkan kakinya, tiba-tiba ada serangan dari dalam yang hampir mengenai mereka. Untung saja mereka cepat menghindar. "Apa itu?" Nona Liu berkata, "Jika Ergozi benar-benar leluhur Kilin, kekuatannya setelah bangkit bukanlah masalah kecil. Pendiri Sekte Mighty, setidaknya kultivasi dia berada di tahap Mahayana. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai Void Fettering Ascendant." Sukue masih tampak tenang. "Jangan khawatir, jika ada bahaya, aku akan membawamu dengan jimat teleportasi. Ayo kita masuk sana." Di dalam, Patwa itu sedang bertarung. Anjing sialan, berani-beraninya kau pura-pura jadi leluhurku." Sukue yang baru sampai langsung bertanya, "Patwa, apa kau baik-baik aja?" Anjing kecil itu, kenapa dia menyerangku? Anjing kecil? Hei, ini mah bukan anjing kecil. Bukankah ini Kilin? Tepat di depan mereka bertiga ada Kilin yang besar. Kilin itu berkata, "Semut kecil, berani-beraninya kau menerobos masuk ke dalam rumah hartaku. Matilah kau!" Duan Jude menepis serangan itu. Trik yang membosankan. Jangan berpikir kau itu terlihat mirip. Kau sangat jauh berbeda dengan leluhur Kilinku. Setelah menepis serangan itu, Duan Jude memilih untuk meninggalkan ruangan ini. Aku tidak akan bermain-main lagi denganmu. Lebih baik aku pergi. Patwa Duan. Patwa ini, dia ini gak bisa menerima fakta yang ada di depan matanya. Akan tetapi, leluhur yang kelakuannya seperti Ergozi, aku juga sih gak bisa menerimanya. Kilin itu berkata, "Siapa kalian berdua? Jangan lari kalian. Bukankah kalian ingin mati di sini?" Sukue dengan acuh menjawab, Baiklah, udah cukup. Cepat berubah kembali. Jangan lupa, kau itu seekor anjing." Kilin ini tampak marah. "Anjing? Anjing apa? Di mana anjingnya? Beraninya kau menyinggung dewa ini. Matilah kau!" Kilin itu mengembuskan api dari mulutnya. Sukue memanggil avatarnya. "Ergozi sialan! Berani-beraninya kau berniat membunuh kami. Avatar, hajar dia!" Avatar ini mulai menebas wajah dari Kilin. Tapi sayangnya, tebasan itu tidak terlalu berpengaruh. Ergozi bisa menahannya. Ternyata pertahanannya benar-benar tinggi. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang denganmu. Terimalah Monkey Block Lightningku. Serangan itu pun mendarat tepat di Kilin ini. Nona Liu berkata, "Xiaokue, jangan terlalu keras. Guanya bisa runtuh." Oke. Tenang aja. Kilin ini pun meraung. "Manusia, berani-beraninya kau melukaiku. Aku akan memakanmu." Astaga, Ergozi ternyata tahu cara menyerang. Avatar ini jadi tidak ada gunanya. Dia malah langsung datang kemari. Anjing ini ternyata masih punya sedikit otak. Nona Liu berkata, "Xiaokue, cepatlah mundur." Nona Liu membuat tembok es di depan mereka yang menghalangi serangan dari Kilin ini. Cuma teknik serangga. Kau ingin menghentikanku dengan trik seperti ini? Itu nggak mungkin. Tembok itu pun dihancurkan oleh Kilin ini. Kekuatan Ergozi sangat besar. Nggak mungkin kita bisa menghentikannya. Sukue berkata, "Kita berdua tidak bisa mengatasi anjing ini. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa menghentikannya." Lalu Sukue melihat kalung yang ada di leher Kilin ini. Bukankah itu kalungnya Ergozi? Rasakan kau. Sukue langsung membaca mantranya. Tunggu. Jangan bicarakan mantranya. Aku gak akan main-main lagi. Udah tunggu. Kalung itu pun mencekik Kilin ini. Dan mau tidak mau, Ergozi berubah lagi menjadi anjing. Aku gak mau mati. Berhentilah. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Sukue tampak marah. Bukankah kau merasa kuat barusan? Dan kau berusaha membunuh kami. Sekarang ayo kita teruskan. Enggak, itu bercanda. Jangan dianggap serius. Anjing sialan. Akhirnya Sukue menghentikan mantra itu. Aku selamat. Anjing sialan, bagaimana caranya kau berubah menjadi Kilin barusan? Ergozi menjelaskan. Saat aku datang, aku menemukan sebuah altar. Ada 10 tetes esensi darah Kilin yang melayang di sana. Aku mendapat semacam induksi. Lalu aku memakan semuanya. Kau main asal makan aja? Kau benar-benar memang seekor anjing. Ergozi menambahkan. Setelah aku memakannya, mereka semua berkumpul di dantianku. Aku hanya perlu meledakkan salah satunya untuk kembali ke bentuk Kilin di kehidupanku sebelumnya. Bukan hanya penampilan, tapi juga kekuatannya. Esensi darah? Nona Liu berkata, itu esensi darah yang ditenggalkan oleh leluhur Kilin. Setelah itu memasuki tubuhmu, itu memiliki kekuatan yang kau tinggalkan di kehidupanmu yang sebelumnya. Si anjing masih tampak sombong.
Hahaha, nggak buruk. Ngomong-ngomong bocah, aura di rumah harta ini sangat kuat dan ini hampir setara dengan puncak gunung ini. Bukankah lebih baik kau berlatih di sini? Bener, aku baru menyadarinya. Tempat ini bagus untuk kultivasi. Xiao Kue Kue, apa kau akan tinggal di sini untuk berlatih? Aura di sini memang sangat kuat. 5 akar spiritual ditambah kecepatan kultivasi dari Immortal 5 Element. Jika aku berkultivasi di sini, aku mungkin bisa memahami Taoku. Oke, ayo kita berlatih di sini. Segera Sukue melakukan pose meditasi dan Nona Liu ikut membantunya. Xiao Kue Kue, aku akan melindungimu. Terima kasih Nona Liu. Ayo, mereka berdua langsung berlatih. Ya udahlah, aku akan pergi agar tidak mengganggu kalian. Di luar sana, Ergozi bertemu dengan Duan Jude. Bocah Xiode, aku adalah leluhurmu. Kemarilah dan basuh kakiku. Ergozi mulai mengganti dari patua Duan Jude menjadi bocah Xiode. Nyala kau! Kau bukan leluhurku! 2 bulan pun berlalu dengan cepat. Sukue masih melakukan kultivasi tertutup. Di saat Sukue berkultivasi, dia mulai mengingat kejadian yang ada di bumi. Di mana saat Sukue berumur 10 tahun, orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Dan akhirnya, Sukue tinggal bersama dengan adiknya. Sejak kecil, Sukue selalu dibully saat di sekolah. Saat usia 18 tahun, Sukue diterima di Universitas nomor 1 Yanqing dengan hasil yang luar biasa sebagai juara provinsi. Setelah pergi ke universitas, akhirnya Sukue mendapatkan bunga sekolah. Sayangnya hubungan itu putus kurang dari setengah tahun. Seminggu setelah putus, Sukue tertabrak oleh mobil saat dalam perjalanan kembali ke universitas setelah melakukan pekerjaan part-time di shift malam dan datang ke dunia ini. Fei Fei, dia adalah adik Sukue yang paling dibanggakan. Dia memulai bisnis online shop bersama temannya saat baru masuk SMA. Penghasilannya sangat bagus dan tidak mengganggu performanya di sekolah. Bahkan biaya hidup Sukue di universitas itu ditanggung oleh adiknya. Adiknya pernah berkata, "Kakak, kau sudah lama merawatku. Sekarang giliran aku untuk merawatmu. Kau nggak boleh menolak uang sekolah dan biaya hidup yang aku berikan kepadamu." Setelah mengingat itu semua, tiba-tiba Sukue terbangun. Aduh, ternyata itu cuma mimpi. Aku benar-benar mengingat banyak masa lalu saat di bumi. Anehnya, aku nggak tahu kenapa aku putus asa saat itu. Aku mati tertabrak mobil setelah seminggu putus. Jika dipikirkan baik-baik, ini benar-benar mencurigakan. Seminggu setelah putus, aku juga tidak bisa menghubungi Fei. Mungkinkah? Saat Sukue berpikir dengan keras, dari arah belakang, Nona Liu memanggil Sukue. Xiao Kue Kue, akhirnya kau bangun. Ini sudah 2 bulan. Kecepatan kultivasimu benar-benar melonjak. Nona Liu? Ternyata aku sudah berada di puncak tahap Golden Core. Aku gak sadar kalau kultivasiku sudah sampai seperti ini. Aku juga pernah mencapai tahap Golden Core saat itu, tapi dengan berbagai metode dan alat bantu dari sistem. Kali ini, aku berlatih ulang dan mencapai tahap Golden Core. Di sisi lain, aku merasa ini lebih kuat. Aku harus mengakhiri kemunduranku lebih awal dan mencari cara untuk membuat terobosan, lalu kembali ke bumi. Nona Liu, aku akan berlatih lagi. Apa? Kau baru bangun? Apa kau tidak mau istirahat dulu? Enggak. Waktu adalah uang. Aku harus melakukannya dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat. Sukue menghilang dari hadapan publik selama setengah tahun penuh. Suku Tianqiao yang terbunuh oleh Sukue mengirim leluhur dari tahap Void Ravening ke Gunung Dewa. Jadi begitu Sukue muncul, dia akan langsung memenggalnya. Di dalam gua, Sukue telah menerobos puncak tahap infant transformasi. Ini berarti dia kembali ke ranah yang sebelumnya ia hancurkan. Nona Liu yang melihat ini, hanya dalam setahun, kultivasimu sudah mencapai puncak tahap infant transformasi. Xiao Kue Kue, kau adalah kultivator paling berbakat yang pernah aku temui. Dalam waktu setahun lagi, kau pasti akan melampaui kultivasiku. Saat ini, Sukue tidak mendengar kata-kata dari Liu Jining. Dia terperangkap di lautan pengetahuannya sendiri. Ini udah sebulan sejak dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari lautan pengetahuannya. Di dalam lautan pengetahuannya, astaga, bagaimana cara aku keluar dari sini? Tempat ini aneh. Gak peduli sejauh mana aku pergi, aku akan kembali ke tempat yang sama. Aku gak bisa keluar dari sini. Aku datang ke sini untuk berlatih. Tujuannya adalah untuk memahami Taoku. Kalau begitu, aku akan mulai dari arah sini. Mungkin aku bisa menemukan jalan keluar. Sukue kembali ke dalam posisi meditasi. Sukue mengingat kembali saat dimana dia datang ke dunia ini. Aku terlahir kembali ke dunia ini. Dari bukan apa-apa hingga menyapu lautan. Dari seorang pangeran yang sudah terjatuh hingga menjadi fraksi ledakan surgawi yang ditakuti semua orang. Apa yang sebenarnya aku cari di dalam kekuatan batinku? Aku tidak mencari keabadian, tapi aku ingin hidup dengan cerdas. Aku hanya minta satu hal, keberuntungan. Setelah itu, tiba-tiba tubuh Sukue dipenuhi dengan tulisan. Tulisan itu merangkak keluar dari tubuh Sukue dan melayang-layang di udara. Jadi begitu. Ini adalah Taoku.
Apa yang aku pikirkan dalam hatiku tersaji dalam kata-kata yang terukir di dalam lautan pengetahuanku. Lalu sistem mengucapkan selamat kepada Sukyue karena dia telah berhasil memahami Tao dan mengembangkan hukum miliknya sendiri. Hukum? Sistem menjelaskan lagi. Merasakan Tao dan kehadiran Tao merupakan hukum itu sendiri. Hukum milik Sukyue adalah boxing. Tidak perlu menggunakan senjata, hanya dengan 2 tinju akan menjadi tidak terkalahkan. Hah? Boxing? Itulah yang aku inginkan. Sistem meminta Sukyue untuk memberikan nama untuk teknik baru ini. Oke, teknik ini namanya Force King Fist. Mulai sekarang, begitu Force King Fist keluar, tidak ada lagi kejahatan di dunia ini. Meskipun sudah mendapatkan Tao, Sukyue tetap melakukan kultivasi. Setengah tahun pun terlewati. Tiba-tiba ada getaran di sekeliling Sukyue. Nona Liu menghampiri Sukyue. "Xiaokuekue, apa kau berhasil?" Tiba-tiba aura terpancar keluar dari Sukyue dan sebuah ledakan terjadi. Dan kini, Sukyue berada di puncak infant transformasi. Tinggal melakukan ujian kenaikan tingkat, Sukyue bisa memasuki ranah Void Ravening. Meskipun sama-sama tahap puncak infant transformasi, dibandingkan sebelumnya, Sukyue dipenuhi Tao sejak awal. Fondasinya benar-benar solid. Ini adalah modal yang bagus untuk Tao immortal. Nona Liu mendekat ke arah Sukyue. "Xiaokuekue." Sukyue yang melihat ini langsung menggendong Nona Liu. "Haha, ayo kita pergi." Sukyue pun langsung keluar dari tempat itu sambil menggendong Nona Liu. "Selamat Xiaokuekue." "Terima kasih Nona Liu." "Hah? Kenapa kau berterima kasih kepada aku? Dalam 2 tahun terakhir, aku menemui beberapa hambatan, dan kau yang membimbingku. Meskipun aku gak bisa berbicara, aku telah menyimpannya di dalam hatiku." Wajah Nona Liu memerah. "Apa yang kau katakan? Dasar anak bodoh. Pada akhirnya kan kau masih mengandalkan dirimu sendiri." Mereka berdua tersenyum bahagia, yang diselimuti rona merah di wajah mereka. Tiba-tiba cuaca berubah. Langit mengeluarkan petir. "Xiaokuekue, ujianmu sudah datang, tapi ujian Nanzao akan segera ditutup. Apa yang harus kita lakukan? Saat ujian Nanzao ditutup, penghalang yang kuat akan menghambat Calamity dan membuatmu gagal." "Tenang aja, aku tidak akan membiarkannya. Itu tidak akan datang." Setelah itu, petir itu pun hilang disingkirkan oleh Sukyue. Nona Liu tampak bingung. Awan petirnya menghilang. Xiaokuekue hanya mengangkat tangannya dan bisa mengendalikan langit. Taunya ini sangat mengerikan. Sukyue berkata, "Nona Liu, aku harus kembali ke ladang herbal dan menjemput seseorang." Oke. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu." Di dalam hati Nona Liu, seiring berjalannya waktu, Xiaokuekue pasti akan menjadi kultivator terkuat di dunia ini. Saat mereka berdua berada di area ladang herbal, terdapat secari kertas yang ditinggalkan. Sukyue berkata, "Hah? Ini adalah catatan yang ditinggalkan Ergozi. Memangnya dia bisa menulis?" Di dalam surat itu tertulis, "Bocah, Duan Jude terlihat aneh akhir-akhir ini. Aku akan mengikutinya untuk mencari tahu. Jika kau sudah keluar dari pengasingan, kau nggak perlu nunggu aku." Nona Liu bertanya kepada Sukyue tentang isi dari surat ini. Sukyue menjawab, "Hah, anjing sialan ini nggak punya hati nurani. Dia itu kawin lari dengan Duan Jude. Terlepas dari itu, kita malah beruntung. Nggak perlu membawanya kemana-mana." "Xiaokuekue, sebenarnya siapa yang kau cari?" "Dia adalah dermawanku. Air suci kehidupan bisa mengembalikan tubuhnya. Itu seharusnya sudah berhasil sekarang." Nona Liu berkata, "Tinggal 3 hari lagi sebelum Gunung Dewa ditutup. Apakah tidak akan terlambat?" "Tenang aja, 3 hari itu udah cukup. Kau tunggu di sini aja. Aku akan segera kembali." Di saat Sukyue mau memasuki Arai itu langsung menolak Sukyue. "Astaga, aku lupa kalau aku sudah kembali ke puncak infant transformasi. Aku nggak bisa masuk ke dalam penghalang ini. Aku berpikir aku menemukan tempat yang bagus untuk Xiaorou, tapi aku mengabaikan bagaimana caraku untuk membawa dia keluar." Nona Liu bertanya, "Xiaokuekue, apa kau nggak bisa masuk?" "Iya, aku nggak bisa masuk." "Kalau begitu, mari kita cari patua itu. Dia mungkin punya cara untuk masuk." Enggak. Kita akan terlambat jika mencarinya. Aku akan mencoba mengirimkan pesan kepada gurunya Duan Jude." Sukyue langsung menggunakan telepati. "Bibi, apa kau bisa mendengarku? Di sana ada dermawanku Xiaorou. Kau seharusnya sudah membaca suratnya kan? Sekarang seharusnya dia sudah memadatkan tubuhnya. Bisakah kau mengirimnya keluar?" Tapi tidak ada jawaban. Sukyue terus memanggil, Bibi, apa kau bisa mendengarku?" Terus tidak ada jawaban dari dalam. Nona Liu bertanya, "Ada apa Xiaokuekue?" Tidak ada yang merespon. Karena kekuatan manusia tidak bisa menghancurkan penghalang ini, kalau begitu kita pinjam aja kekuatan ilahi. Lalu Sukyue memanggil petir tribulasi. Nona Liu tampak kaget. "Apa? Awan petir yang sudah menghilang tadi, mereka berkumpul kembali." Sukyue berteriak, "Dewa, pinjamkan petir ujianmu. Kemarilah dan sambar aku." Petir itu pun menyambar ke arah Sukyue. Sebelum petir itu mencapai Sukyue langsung melompat ke arah Arai dan menghindari serangan petir itu. Petir ini berhasil mengenai Arai ini. Tapi hasilnya, petir itu tidak bisa merusak Arai ini. "Ah, sial. Kekuatannya belum cukup ternyata." Sukyue berteriak lagi,
Dewa, bisakah kau melakukannya lagi? Sambar aku dengan beberapa kekuatan. Cepatlah. Nona Liu tampak khawatir. Apa? 3 petir tribulasi? Itu adalah petir untuk tahap White Ravening. Xiaokuekue, kau harus berhenti sekarang. Hahaha, 3 petir tribulasi. Sistem. Segera Sukue memanggil sistem dan menggunakan 1000 force point untuk membeli sebuah skill. Teknik Raja Pemaksa. Dengan skill ini, Sukue memukul petir itu. Petir itu pun terpental dan mengenai Arai. Nona Liu yang melihat ini, tinju yang sangat mendominasi. Setelah memahami tahu, peningkatan Xiaokuekue terlalu besar, tapi penghalangnya masih sangat kuat. Dengan sombong Sukue berkata, Nona Liu, apa kau melihat kemampuanku? Saat dia lagi menyombongkan diri, tiba-tiba ada sebuah petir yang datang kepada Sukue. Nona Liu berteriak, Xiaokuekue, awas! Petir itu menghantam Sukue. Sukue berteriak, Nona Liu, sepertinya aku gak bisa melakukannya lagi. Nona Liu tampak panik. Xiaokuekue, jangan mati. Selama kau baik-baik aja, aku akan melakukan segalanya untukmu. Aku akan selalu ada di belakangmu. Sukue berkata lagi, benarkah? Jika aku tidak mati, di masa depan maukah kau mengikuti hatiku dan memahami niatku? Dan juga selalu berada di belakangku? Dengan wajah ketakutan Nona Liu menjawab, iya, aku berjanji. Dengan wajah so tampannya, Sukue berkata, kalau begitu, aku tidak akan mati. Gombalan kampret, gombalan kampret. Dengan ini video pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Video berikutnya akan diupload nanti malam. Jadi kalian tunggu aja. Pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video gue berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gue usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!